Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik jurnalis. Kode etik ini adalah sebuah peraturan moral atau pedoman dari tingkah laku yang membantu aksi personal dalam situasi khusus. Dalam konteks jurnalistik, kode etik memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam dunia pers sebagai dan juga sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan. Kode etik jurnalistik juga wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Kode etik jurnalistik juga merupakan batasan etika pada profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung kepada hati nurani masing-masing. Di sini juga kode etik jurnalis ini mempunyai pasal, yaitu pasal 6 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi dalam arti wartawan Indonesia ini tidak boleh menerima seperti suap atau harus ibaratkan disewa untuk membuat berita hoax atau semacamnya. Baik, saya akan menjelaskan kerangka kerja seorang jurnalis. Jurnalis yang bertugas dan bertanggung jawab pada saat di lapangan melakukan siaran berita langsung dan juga melakukan kegiatan jurnalistik yang sebagaimana menganalisa berita, menulis berita, juga melaporkan segala sesuatu pada saat di lapangan kepada publik melalui media massa. Dan mereka juga melaporkannya secara teratur. Kegiatan itu juga dilakukan dengan mencari berita, memperoleh berita, dan memiliki dan menyimpan informasi yang faktual dan benar untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan juga mengolah berita tersebut dan bagaimana menyampaikan bentuk informasi baik itu secara gambar maupun bentuk tulisan dan suara. Ada juga di jurnalis juga menyediakan berita dalam data dan untuk grafik di mana itu sebagai acuan untuk mereka memperoleh data tersebut dari kejadian yang mereka laporkan. Baik, saya akan membacakan mengenai praktik kerja lapangan. Wartawan harus memenuhi prinsip-prinsip etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang disetujui oleh Asosiasi Jurnalistik. Wartawan tidak menggunakan cara pemaksaan dan klaim sepihak atas informasi yang ingin dikonfirmasikan dengan narasumber. Wartawan tidak boleh menerima suap amplop dari narasumber untuk mendapatkan informasi, sehingga masyarakat atau narasumber tidak boleh menyuap wartawan. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menjunjung tinggi kehormatan profesinya dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita, tidak membayar suap dari publik, membantu menegakkan etika dan berusaha untuk menghilangkan penyalahgunaan dari profesi jurnalisme. Publik berhak menanyakan identitas jurnalis dan mengecek status media atas karyanya. Masyarakat berhak menolak pelayanan kepada wartawan yang menyalahgunakan profesinya dalam kegiatan jurnalistik. Faktor penyebab suap jurnalistik. Faktor penyebab suap jurnalistik ada 5, yaitu 1. Rendahnya komitmen individu jurnalis dalam menegakkan etika. Yang kedua, kode etik dari perusahaan media yang minim. 3. Lemahnya pengawasan lembaga profesi. 4. Tekanan komersil. 5. Tidak tegasnya sanksi. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuka identitas 83 jurnalis yang diduga menerima suap dari Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Jurnalis yang menerima suap melanggar pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini menyatakan setiap wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Salah satu kode yang sangat penting, pasal 6 kode
etik jurnalistik, menyebutkan jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran pasal tersebut, yang dimaksud menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Adapun suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi jurnalis. Berikut hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang pertama, faktor hukum. Sulit mengambil sikap dan harus menunggu pengaduan. Jika tidak ada pengaduan, maka akan sulit untuk menghukum seorang individu atau organisasi. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Penegak hukum sangat sulit untuk menyelesaikan seluruh persoalan, dikarenakan jumlah kasus yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa gaji seorang jurnalis tergolong rendah, jadi banyak jurnalis yang gampang disuap. Yang keempat, faktor masyarakat. Tidak adanya pengaduan dari masyarakat. Masyarakat cenderung acuh atau tidak memperdulikan sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Yang kelima, faktor kebudayaan. Budaya ucapan terima kasih dalam bentuk pemberian. Sama-sama kita ketahui bahwa memberi sesuatu, baik itu dalam bentuk uang atau barang, merupakan sebuah budaya yang diwariskan oleh leluhur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar kompetensi wartawan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, yaitu mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang kita kenal dengan sebutan BNSP. Nah, tujuan dari dibentuknya BNSP ini adalah untuk mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang bertaraf global. Nah, kita merangkum ada 3 poin utama standar kompetensi wartawan. Yang pertama adalah kesadaran, di mana kita sadar bahwa profesi jurnalis atau profesi wartawan ini memikul tanggung jawab moral yang cukup besar. Karena dalam kerjanya, jurnalis ini mencari, mengelola, dan juga menyajikan informasi yang haruslah valid, dan dalam proses pengelolaan dan pencarian informasi ini harus dilalui melalui jalan kode etik. Nah, di mana dalam kode etik jurnalis ini mencakup standar etika dan juga moralitas yang harus dipenuhi oleh setiap wartawan dalam menjalankan kerjanya. Lalu yang kedua ada pengetahuan. Nah, menjadi wartawan ini kita juga harus memiliki bekal pengetahuan. Bekal pengetahuan ini dapat kita dapatkan melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Di mana melalui pendidikan ini kita akan diberi bekal berupa pengetahuan yang luas sehingga kita menjadi generasi wartawan yang berdaya saing global. Nah, lalu poin yang ketiga adalah keterampilan. Menjadi seorang wartawan yang kerjanya itu mencari, mengelola, dan juga menyajikan informasi yang harus valid, maka seorang jurnalis harus memiliki keterampilan. Keterampilan seperti apa sih? Yaitu seperti keterampilan investigasi, keterampilan analisis, dan juga keterampilan pengoperasian teknologi komunikasi. Nah, kita ketahui di zaman serba digital seperti saat ini, manusia harus senantiasa melakukan upgrading skill, di mana salah satunya adalah upgrade ilmu dan juga keterampilan tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kerja-kerja jurnalis di masa mendatang. Nah, kali ini saya akan menawarkan tentang solusi dan upaya dalam menanggulangi suap dalam jurnalistik itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pendekatan sosial. Melalui ikatan sosial antara masyarakat dengan individu jurnalis, ini diharapkan munculnya motivasi untuk mengalahkan pelanggaran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memperketat uji kompetensi dengan harapan agar kedepannya dapat mencetak wartawan yang berkualitas. Lalu yang ketiga adalah memperketat sanksi dalam KIJ. Nah, sanksi ini dipekerja dalam KIJ ini agar menimbulkan efek jera
Lalu harapannya masyarakat dapat melakukan pengaduan jika menemukan praktik suap terhadap para jurnalis. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih.